Newcastle United versus Manchester City, meski imbang Pep Guardiola tetap apresiasi. Pelatih Manchester City Pep Guardiola tetap memuji para pemainnya meski gagal menang lawan Newcastle United. Rentetan kemenangan Manchester City di Liga Inggris 2022-2023 terhenti setelah ditahan imbang 3-3 oleh Newcastle United Minggu 21 Agustus 2022 malam waktu Indonesia Barat. 3 gol City dicetak oleh Ilkay Gundogan, Erling Haaland dan Bernardo Silva, sedangkan 3 gol Newcastle disumbangkan Miguel Almiron, Callum Wilson dan Kieran Trippier. Meski hanya meraih 1 poin dari Stadion St. James Park, Pep Guardiola tetap melontarkan pujian untuk anak asuhnya. Sangat baik bagi kami untuk menjalani pengalaman seperti ini. Kami harus menjalani situasi ini. Itulah mengapa Liga Inggris sangat sulit, ujar Pep Guardiola. Semua tim bisa kehilangan poin dan kami kehilangan 2 poin pertama. Tetapi ingat bagaimana usaha kami ketika tertinggal 3-1 dan menyamakan menjadi 3-3, sang pelatih mengimbuhi. Secara khusus, ex-juru taktik Barcelona itu melayangkan pujian untuk arsitek The Magpies, Eddie Howe. Dia adalah salah satu pelatih top. Dia mengambil alih dalam keadaan sulit. Tim yang Anda lihat sedang berkembang, mereka ingin memiliki peran utama dalam permainan. Mereka memiliki segalanya, mereka memiliki kecepatan, mereka memiliki kualitas. Ini adalah lawan yang sulit untuk dihadapi, pungkas Pep. Dengan hasil ini Manchester City untuk sementara duduk di posisi kedua klasemen sementara Liga Inggris 2022-2023 dengan 7 poin. Pep cukup puas dengan 1 poin. Manchester City memang gagal mengalahkan Newcastle United, tapi melihat perjuangan Citizens bangkit dari ketertinggalan 2 gol, Pep Guardiola sudah puas. Meski gagal melanjutkan tren kemenangan di awal musim ini, City setidaknya bisa mempertahankan laju tak terkalahkan di 20 laga tandang terakhirnya. Pep Guardiola selaku manajer Manchester City puas bisa merebut angka dari Newcastle United yang terbilang menyulitkan. Kami bisa saja tidak menang. Newcastle sudah jadi salah satu lawan sulit buat kami tentunya, ujar Guardiola seperti dilansir dari Eurosport. Leeds mengalahkan Chelsea. Premier League menjadi sulit untuk semua tim. Luar biasa jika melihat pencapaian kami selama 5 tahun dan betapa sulitnya itu. Saya sudah senang melihat tim mau berjuang hingga akhir, Guardiola menambahkan. Pertandingannya seru, kami memulai dengan baik, lalu kami banyak kalah duel dan mereka memanfaatkannya. Kami harusnya bisa lebih klinis di sepertiga akhir lapangan, tutup Guardiola. Pep Guardiola tidak mau Piala Dunia 2022 mengganggu susunan pemain Manchester City. Pelatih Manchester City Pep Guardiola mengatakan dirinya tidak akan mengubah susunan pemain karena Piala Dunia 2022. Dengan lolosnya Belgia, Inggris, Jerman, Belanda dan Spanyol ke babak fase grup Piala Dunia 2022, seharusnya kebanyakan pemain Manchester City akan dipanggil oleh negaranya. Meski demikian, Guardiola tetap memastikan bahwa tidak akan ada perubahan susunan pemain hingga sesi pertama musim kompetisi. Keputusan yang kami ambil hingga Piala Dunia tidak akan memikirkan sedetik pun tentang apa yang akan terjadi di Piala Dunia, tutur Guardiola dikutip dari mancity.com Sabtu 20 Agustus 2022. Namun rekrutan baru Manchester City Erling Haaland dapat dipastikan tidak akan terganggu dengan Piala Dunia 2022.
Pasalnya negara asal Haaland Norwegia tidak lolos ke babak fase grup Piala Dunia 2022. Meski demikian, Guardiola mengatakan bukan berarti hal tersebut membuat Erling Haaland akan lebih sering dimainkan. Erling harus bermain karena kita percaya dia harus dimainkan dan dia harus bermain dengan sangat bagus. Dia harus merasakan kompetisi di skuad karena kita juga punya Julian yang dapat dimainkan juga, kata Guardiola. Selain Guardiola mengatakan tidak akan mengubah susunan pemain hingga Piala Dunia dimulai, ia juga menaruh harapan pada pemainnya yang mewakili negaranya di Piala Dunia. Manajer Man City Pep Guardiola memberikan vonis atas insiden kartu merah Kieran Trippier. Pep Guardiola menolak untuk terlibat dalam perdebatan tentang wasit setelah insiden brutal Kieran Trippier di laga Newcastle United pada hari Minggu. Meskipun dia mengakui bahwa secara real time dia pikir Kieran Trippier pantas mendapatkan kartu merah karena melakukan pelanggaran terhadap Kevin De Bruyne. City bermain menegangkan di St. James Park dengan City bangkit dari ketertinggalan 3-1 untuk mendapatkan 1 poin berkat gol babak kedua dari Erling Haaland dan Bernardo Silva. De Bruyne menyerang melewati garis tengah, gelandang Newcastle Trippier mengambil tindakan untuk menghentikan pemain Belgia itu dengan tackle brutalnya. Lulusan Akademi City itu menjatuhkan De Bruyne berusaha menghentikan bola. De Bruyne bereaksi keras terhadap pelanggaran tersebut. Wasit Gerard Gillett langsung mengeluarkan Trippier dengan kartu merah langsung. Keputusan itu dibatalkan oleh VAR dengan hukuman back diturunkan dari merah menjadi kuning. Newcastle United vs Manchester City 3-3 mentalitas The Citizens. Mental baja Manchester City terlihat di pekan ketiga Liga Premier menghadapi Newcastle United di St. James Park dan sempat tertinggal 1-3. The Citizens mampu meraih hasil imbang 3-3. Menurut catatan Opta, Man City menjadi tim keempat sepanjang masa yang menghindari kekalahan dalam 3 laga beruntun Premier League ketika tertinggal 2 gol. Newcastle unggul 3-1 di menit ke-54. Mental juara Manchester City pun terlihat selepas gol tersebut. Erling Haaland mengonversi assist yang diberikan oleh Rodri dari sepak pojok pendek dan Haaland tak menyanyiakan peluang tersebut. 2-3 Man City coba mengejar ketertinggalan. Hanya dalam kurun waktu 4 menit dari gol tersebut, Man City menyamakan kedudukan. Berawal dari visi De Bruyne yang memberikan operan terobosan melewati pertahanan Newcastle. Bola diterima Silva yang onside dan kemudian mencetak gol menjadi 3-3. Bukti kualitas City teruji walaupun tertinggal 2 gol di laga ini, terus berjuang untuk menyamakan kedudukan. Skor pun bisa berubah andai para pemain City saling support tidak egois saat menguasai bola di pertahanan lawan.